Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya akan mau berbagi firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 27 ayat 19, dia berkata seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema kita atau judul kerenungan kita adalah masalah hati. Adalah tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri karena menyangkut kejujuran, yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Kendala terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan atau keengganan untuk berubah. Tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya. Saudara-saudara, saya banyak menemukan orang yang tidak mau evaluasi diri sendiri. Kalau toh diingatkan, tidak suka. Mungkin saudara berkata, dari mana? Baru tahu, tidak suka. Dari ekspresi wajah, dari respon seseorang. Itu sudah menjadi tanda bahwa orang itu tidak suka. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, karena hal ini membutuhkan kerendahan hati. Jadi kalau hati tidak terbuka, ya, tidak menyadari. Nah, karena hal ini membutuhkan kerendahan hati. Orang tidak mau rendah hati, tidak akan pernah. Makanya Yesus berkata, percuma buah mutiara kepada babi-babi. Ya. Seringkali kita pura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Ingat, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bagian B, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata atau di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari sikap hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar ia senantiasa menyelidiki hatinya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23, seru Daud, "Selidiklah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku." Seorang raja yang diberkati, seorang raja yang sukses, seorang raja yang hebat, masih memiliki hati yang rendah. Dia ingin supaya Allah itu menyelidiki, memperbaiki hatinya. Ya. Mengenal hatinya. Ya. Bahkan juga pikiran-pikirannya. Tidak ada orang yang tahu hatinya itu kondisinya seperti apa. Tetapi Tuhan tahu kondisi hati seseorang. Dan Daud sadar itu. Dia tidak mungkin berbohong di hadapan Allah. Hatinya seperti apa, posisinya seperti apa. Itu makanya dia berkata, Tuhan, selidiki aku. Ada kecemasan Daud di sini. Jangan sampai hatinya itu dikuasai oleh kebencian, kepahitan, ya, keras hati, sombong, keakuan, merasa dirinya lebih hebat. Itu sebabnya dia katakan, pikiranku, ujilah pikiranku. Sesuatu yang hebat. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup,
tubuh kita untuk kita bawa kepada Tuhan harus persembahan yang hidup, bukan mati. Mati kaitannya dengan busuk, akan berbau busuk. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari apa? Pikiran. Termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan dosa. Di zaman sekarang ini, saudara-saudara, orang berbuat dosa itu tidak merasa bersalah. Orang berbuat perzinahan itu tidak merasa bersalah. Orang kawin cerai itu tidak merasa bersalah. Padahal Alkitab telah melarang. Ada hamba Tuhan, saudara-saudara, ya, istrinya masih punya suami, tapi masih, saudara-saudara, melakukan hal tidak terpuji. Masih melayani. Yang saya habis pikir, kok bisa ada jemaat yang begitu hebat? Kasihan dia dibohongi. Apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain, ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita melakukan nasihat Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 2? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hati kita ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan ke atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat cat, dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Jadi saudara-saudara, apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita? Kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan. Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan. Datanglah segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita. Maka Dia pasti sanggup memulihkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati disitulah terpancar kehidupan. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita jaga hati kita. Masalah hati. Dan kita mau belajar kepada Daud. Ujilah aku ya Tuhan. Ya, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada kita bisa mengatasi semua. Kita menjadi seorang pelayan, menjadi seorang anak Tuhan yang jujur pada diri sendiri, jujur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita, dan kita akan makin melihat anak Tuhan menjadi terang yang menerang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Asal hati kita mau jaga. Amsal Sulaiman 4 ayat 23 saya ulangi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.